Mari kita beristighfar bersama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah ya astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, karena tadi diawali dengan pantun, kayaknya saya juga agak mau kalah sama MC-nya. Kata orang Betawi, buah langsep buah kedong-dong, bilang cakep dong. Pergi ke Mekah untuk berhaji, pergi ke Baitulsalam untuk mengaji. Hari ini kita bersilaturahmi, insya Allah akan mendapatkan rahmat dan berkah ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan kita, guru kita, orang tua kita, Bapak Haji Marskal Muda TNI Purwoko Haji. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat, senantiasa dimudahkan, dilancarkan, bahkan insya Allah mudah-mudahan beliau senantiasa sukses dalam mengemban amanah dan tugas yang senantiasa dilaksanakan. Dan insya Allah beserta keluarganya insya Allah senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Ketua DKM Bapak Ustadz Nandang
Dadang tadi mau izin siap beserta pengurus dan jamaah Masjid Baitul Salam yang kami hormati, segenap pengurus DMI Ranting Halim, yang kami hormati para alim ulama, para asatidah, para sesepuh, para senior, para hujat, yang kami hormati para ketua DKM sewilayah Halim dan pengurus serta jamaah, yang kami hormati pengurus Yayasan Nurul Hikmah Halim, dan yang kami banggakan ke anak-anak yatim dari Yayasan Nurul Hikmah Halim. Hadirin hadirat yang semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini sama-sama kita hadir bersama di Masjid Baitul Salam, masjid yang indah, masjid yang nyaman, masjid yang sejuk, dalam rangka kita sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kegiatan tausiah dan safari subuh dari Dewan Masjid Indonesia Ranting Halim. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kegiatan safari subuh dan kegiatan insyaallah akan mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga kita tunjukkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Insyaallah kita semua tergolong orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seluruh jamaah rahimahumullah, bersyukur dan berbahagialah karena hari ini merupakan minggu pertama atau awal dari tahun 2025, dan juga hari ini juga sama juga tanggal 5 bulan Rajab. Jadi kebetulan kemarin tahun baru sama 1 Rajab bersamaan. Makanya banyak yang suka mengutak-atik angka itu langsung, wah ini tahun ini luar biasa, Rajabnya sama tahun barunya sama. Ada yang menghitung juga, ini nanti tahun ini itu Februarinya itu 28 hari, sehingga Seninnya 4 hari, Selasanya 4 hari, semuanya 4 hari. Dia sudah menghitung angka-angka begitu ya. Mudah-mudahan ya tahun baru 2025. Kemudian juga ini kita di awal bulan Rajab, sebagaimana tadi doa dari guru kita Ustaz Ihsan Maulana, ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana Ramadan. Dan kita diberikan keberkahan di bulan Rajab ini, kemudian insyaallah kita diberikan keberkahan di bulan Sya'ban, dan insyaallah kita sampai di bulan suci Ramadan kita. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan yang pertama kami menyampaikan atas nama Ketua DMI Ranting Halim, dengan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih kepada Ketua DKM dan pengurus Masjid Baitul Salam yang telah berkenan untuk menerima rombongan dari Dewan Masjid Indonesia Ranting Halim, berkenan menerima kita semua, menyiapkan tempat dan lain sebagainya. Insya Allah apa-apa yang telah disiapkan akan mendapatkan balasan dan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami juga menyampaikan permohonan maaf bila mana di dalam kegiatan ini dari DMI ada hal-hal yang kurang berkenan, ada yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian izinkan berikutnya mumpung ini ada perwakilan dari masjid-masjid yang lain, menyampaikan informasi dari DMI bahwa dari DMI ada informasi dari Basnas Bajis DKI, ada lomba award Basnas Basis Masjid, ya, lomba masjid Masjid Award Basnas Basis DKI. Jadi mohon
ini lomba atau ini ya secara umum, jadi bisa diikuti oleh semuanya dan bisa sebagaimana yang kami share di grup pengurus DMI dan seluruh pengurus masjid. Silahkan. Dan kalau yang sekarang ini lomba ini tidak ada persyaratan yang harus bersertifikat dan sebagainya. Jadi untuk di Masjid Alim itu monggo silahkan bisa mengikuti lomba ini. Artinya sebenarnya bukan semata-mata untuk mendapatkan hadiahnya, tapi semata-mata kita untuk memajukan masjid kita masing-masing. Tentunya dari sarana prasarana dan kegiatannya dan sebagainya. Jadi monggo silakan untuk yang berkenan mengikuti dari masjid-masjid yang lain, baik dalam komplek maupun dari luar komplek, bisa dipersilakan. Kemudian untuk selanjutnya kegiatan ini insya Allah 2 minggu ke depan lagi safari subuh, untuk tempat dan ini nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Itu informasi dari Dewan Masjid Indonesia nanti. Selanjutnya persis 23 berarti untuk materi tausiahnya kultum kuliah 7 menit ya. Atau kalau saya sih kuliah terserah antum gitu. Nah nanti kalau saya 2 menit berhenti mentok ya. Mohon izin, saya kadang-kadang kalau pesrama itu ada grogi juga. Makanya tadi ada sholawat sama pantun, maksudnya supaya nggak grogi begitu. Baik, mohon izin, tadi telah dibacakan oleh imam kita, imam besar kita, Hasan Maulana. Firman Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, ya ittaqullah, bertakwalah kepada kamu sekalian bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri manusia memperhatikan apa yang dia lakukan untuk hari esok, untuk persiapan hari kiamat. Kemudian dilanjutkan, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'mal. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti apa-apa yang kamu kerjakan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengingatkan kepada kita. Mungkin kami mengambil 2 hal saja dan mungkin nanti ada beberapa nasihat yang diberikan oleh baginda Nabi untuk kita. Yang pertama, ayat ini adalah mengingatkan kepada kita untuk kita selalu introspeksi, refleksi diri, evaluasi. Itu yang pertama. Berarti ini ada kaitannya dengan tahun baru ini. Tahun yang lalu sudah kita lewati 2024 dan kita masuki tahun baru 2020. Kita diperintahkan untuk mengevaluasi, merefleksi diri, introspeksi diri tahun yang lalu yang sudah kita kerjakan di tahun. Kemudian yang kedua, setelah kita evaluasi, kita introspeksi, kita refleksi diri, kita persiapan untuk ke depan. Kita siapkan untuk hari esok. Kita siapkan untuk hari kiamat. Bekal apa yang harus kita bawa? Jadi setelah kita evaluasi, kita introspeksi, maka kita persiapan agar kita ke depan menjadi hamba-hamba yang lebih baik. Oleh karena itu banyak pesan dari baginda Nabi bagi dalam hadis, ya tentunya nanti kita akan mudah-mudahan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita persiapkan agar ke depan kita semua menjadi hamba-hamba yang lebih baik, hamba-hamba yang senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi banyak taqwa, kita diperintahkan untuk takwa
terlebih-lebih sekarang ini di bulan Rajab. Kalau kita lihat dalam Al-Quran bahwa bulan Rajab itu termasuk arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama bulan Muharram, termasuk yang dulu. Makanya doa kita nanti insyaallah yang senantiasa kita baca setiap itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban, dan insyaallah sampaikan umur kita sampai di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya banyak pesan yang disampaikan oleh baginda Nabi dalam hadis-hadis, banyak disampaikan, dan mungkin kami karena kultum ya mungkin hanya 3 saja nanti mungkin yang disampaikan. Yang pertama, baginda Nabi sabda dalam hadisnya, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tola umruhu, barang siapa yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia adalah man tola umruhu wa sya'a amaluhu. Yang artinya sebaik-baik manusia adalah orang yang diberikan panjang umur, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik bagus amalnya. Jadi insya Allah selama ini kita sudah banyak beribadah, banyak beramal soleh. Insya Allah kita tergolong orang-orang yang khairun nas, sebaik-baik manusia. Di mana kita diberikan umur panjang, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi satu pesan ini dari baginda Nabi, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tola umruhu wa sya'a amaluhu. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang diberikan umur panjang dan baik amalnya. Dan sebaliknya, sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang diberikan panjang umur akan tetapi wa sya'a amaluhu, akan tetapi jelek amalnya. Nauzubillahi min dzalik. Ini satu pesan dari baginda Nabi. Ya, untuk itu mari kita dalam rangka memasuki tahun baru 2025 ini merupakan awal yang baik. Subhanallah, mudah-mudahan Masjid Baitul Salam akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena awal tahun ya awal yang baik, awal di mana kita memasuki tahun 2025 dengan adanya kegiatan seperti ini, safari subuh dan sholat subuh berjamaah dan kegiatan yang lainnya. Subhanallah, insya Allah keberkahan akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan yang pertama. Kemudian pesan yang kedua, jadi dalam hadis yang lain disebutkan mangkana yaumuhu, barang siapa yang hari ini khairan min amsihi, lebih baik dari kemarin. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, fahuwa robihun, maka mereka tergolong orang-orang yang beruntung. Baginda Nabi menyampaikan pesannya. Jadi kalau orang pengen yang jadi orang yang beruntung, maka hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok atau yang akan datang harus lebih baik dari hari ini. Subhanallah. Ini hadis ini juga memberikan motivasi kepada kita menjadi orang-orang yang senantiasa optimis, senantiasa semangat, senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam rangka memasuki tahun baru 2025 ini, kita punya semangat yang tinggi, punya optimisme, sehingga bahwa depan itu ada harapan yang lebih baik, ada harapan yang lebih tinggi lagi, ada harapan
yang lebih dan lebih terus. Itu menjadi motivasi untuk kita semua. Dalam hal pribadi, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal hablu minanas kita, hubungan kita terhadap sesama manusia. Dan dalam hal ini, karena bukan di sini ada para pengurus masjid sehalim, jadi tentunya juga kita mengevaluasi masjid kita masing-masing, yang berarti ke depan insya Allah kemakmuran masjid masing-masing di masjid masing-masing akan semakin meningkat, akan semakin lebih baik. Dan kami dari Dewan Masjid Indonesia Ranting Halim mengajak kepada para pengurus masjid ya, agar senantiasa aktif, senantiasa untuk menghidupkan, memakmurkan masjidnya masing-masing. Dan sebagaimana ini pada pagi hari ini, subhanallah, ini adalah sebagai wujud masjid yang makmur. Memang tugas kita adalah memakmurkan masjid yang ada di sekitar kita, masjid kita masing-masing. Dan bila mana kita tinggal di mana, maka mari makmurkan masjid di sekitar kita, di lingkungan kita. Nah, ini menjadi motivasi atau mendorong kepada kita. Jadi hari ini lebih baik dari hari kemarin. Maka kata Rasulullah bahwa robihun, maka tergolong orang-orang yang beruntung. Tentunya semuanya kita berkeinginan supaya kita menjadi orang yang beruntung. Tentunya kita akan berusaha tadi dari awal agar menjadi orang yang senantiasa dari waktu ke waktu memanfaatkan umur kita, memanfaatkan nikmat panjang umur kita dengan amal-amal soleh. Kemudian yang ketiga, sudah lewat untung. Yang ketiga, baginda Nabi berpesan, khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini mengajarkan dan memberikan pesan kepada kita agar kita menjadi manusia yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk lingkungan sekitar, bermanfaat untuk lingkungan tempat kerja kita, kantor kita. Bahkan insya Allah mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk negara dan bangsa, untuk kemaslahatan umat, untuk masyarakat. Subhanallah. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya apabila kita melaksanakan amal soleh, segala kegiatan kita insya Allah akan memberikan manfaat. Kebaikan yang kita kerjakan, amal soleh yang kita kerjakan akan memberikan dampak dan akan memberikan manfaat, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan juga untuk orang lain. Pesan Nabi, ya Bapak beliau mengatakan sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu mungkin hanya 3 pesan ini yang mungkin mari dalam rangka kita masuki tahun 2025, kemudian juga dalam rangka sekarang itu di bulan Rajab, yang mana insya Allah ibadah yang dilaksanakan di bulan Rajab ini insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Rajab adalah termasuk arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga
insya Allah kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan kesabaran, kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa, dan insya Allah kita tergolong orang-orang yang selamat, sukses, mulia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihi ya al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair, iftah lana abwabas sihah, iftah lana abwabas salamah, iftah lana abwabal barakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika li ibadatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Ditutup dengan pantun burung irian, burung cenderawasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz. Semoga kita semua dapat mengambil ilmu yang telah disampaikan dan dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Acara selanjutnya santunan anak yatim yang akan disampaikan oleh diberikan oleh yang terhormat Bapak Marsda TNI Dr. Insinyur Purwoko Aji, diwakili oleh Bapak Ustadz Datang Dadan Permadi Mulyadi. Pada beliau kami serahkan.